Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita renungan doa pagi. Hari ini kita membaca kitab Markus pasal kelima. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya, satu pasal yang sangat semarak. Ini menampilkan Kristus, Yesus Kristus, kuasanya. Pada saat itu semua orang juga harus mengambil keputusan apakah percaya Yesus, apakah dia anak Allah. Yesus berkata dia sendiri anak Allah. Orang Farisi tidak percaya, para ahli Taurat tidak percaya, orang kaum Herodian juga tidak percaya. Bagaimana dengan kamu? Kemarin pada pasal keempat, pada percaya Yesus anak Allah, bisa menerima kerajaan Allah. Yesus berkata tentang perumpamaan menabur. Di banyak orang dia menerangkan dengan perumpamaan, tetapi dia mengajar dengan terus terang terhadap para muridnya. Orang-orang yang mereka tidak percaya pada Yesus anak Allah. Yesus menginjilkan kerajaan Allah. Bagi yang percaya pada Yesus, bagi yang percaya baru bisa menerimanya. Saya menerangkan waktu itu, pada masa itu, Injil Markus bisa melihat dari dua level untuk melihat, untuk diutarakan. Lapisan pertama menerangkan tentang keadaan masa itu, yaitu pada saat Yesus masih di bumi. Hari-hari dia mengajar. Reaksi orang-orang pada masa itu, dia berkata dia anak Allah. Apakah orang-orang masa itu percaya? Pada saat kita membaca kitab Markus, kita bisa melihat dari level ini. Tetapi pada saat membaca Markus ini, saya mengambil dari posisi yang lainnya lebih dalam lagi. Pada Yesus mengatakan demikian dan melakukan demikian, dan para murid-muridnya tahu dan mengalami. Dan hari-hari ini bagaimana untuk diteruskan, dikabarkan. Yesus tidak sendiri untuk menulis. Dia hanya berkata, jadi seperti saya hari ini saya berkata-kata, kalian yang menulis dan saya sendiri tidak menulis. Dan Injil ini bagaimana disebarkan, yaitu para murid-muridnya seperti pastor, kalian yang menulis. Jadi pada waktu Keppel Camp, notanya banyak sekali yang ditulis dan banyak sekali saya yang di situ yang mengajarkan. Pastor Johnson, pada saat saya berkata-kata mengajar, Jason menulis yang penting, tema yang penting. Jadi banyak tulis dan kemudian ini disebarkan di kaumnya perkumpulan dari Markus, dan Markus mencatatnya dan ditulis dan dicatat. Apakah seluruh kitab Markus sudah selesai? Belum, itu mungkin cuma nota-nota saja. Apa yang Yesus katakan dia catat. Ini menjadikan orang-orang dalam perkumpulan Markus dan kelompok ini terus disebarkan dan dikumpulkan menjadi Injil sekitar 70%. Ada diteliti kemudian dicatat, dijadikan satu kitab, yaitu Injil Markus. Jadi Injil Markus ini bagaimana
di ada seperti saya katakan tadi. Kemudian sampai level yang ketiga, Injil ini ditulis pada masa Injil ini ditulis, dia punya latar belakang tersendiri yang spesial. Mungkin setelah Tuhan datang sekitar tahun 80-90 tahun, Yesus di tahun 33 Masehi dia naik ke langit, kemudian sekitar 70 tahun atau 80 tahun, sekitar 100 Masehi 100 tahun setelah beberapa puluh tahun kemudian baru Injil ini ada. Pada masa itu kaum Kristen menghadapi penindasan yang sangat besar. Mereka menghadapi penindasan agama, ajaran dari orang Yahudi. Lagi pula penindasan Kaisar Roma, pemerintahan Roma. Lagi pula Yerusalem telah diruntuhkan karena peperangan dari Yahudi, belum lagi ditambah dengan istiadat Yunani yang dipaksa untuk menyembah Kaisar Roma dan dewa-dewa. Apakah ajaran mereka ini bisa terus bertahan? Jadi kita melihat kelompok dari Markus ini, kita melihat di kitab Yohanes juga bisa terlihat. Jadi tentang ajaran agama ini bisa terus dipertahankan dan kemudian di hari berikutnya ditulis menjadi kitab Injil. Jadi pada saat kita meresapi menjadikan kitab Markus ini, dan bagi kita hari ini kita melihat di level ini pada saat kitab Markus telah diringkas menjadi satu kitab. Bagaimana demikian diatur atau di strukturnya? Pada saat kita melihat kembali sampai di pasal kelima, kita bisa melihat Yesus sampai di daerah Gerasa. Kemudian di Yerus lagi pula perempuan pendarahan. Pada saat di Gerasa, mengapa Yesus khusus pergi ke tempat orang asing? Kita lihat di ayat keempat. Yesus berkata kepada muridnya, kita pergi ke tempat kita bertolak ke seberang sana. Pada saat di situ mereka menghadapi badai angin. Bagaimana ini bisa disusun? Pada masa itu para muridnya Kristus, mereka menghadapi banyak sekali kesulitan yang seperti saya katakan keadaan mereka tadi. Berita ini diberikan kepada mereka dan disusun untuk mereka. Tetapi pada saat hari ini dalam keadaan kita melihat, kita bisa melihat masa itu. Rupanya mereka menghadapi keadaan yang demikian. Banyak sekali akan penganiayaan, penindasan, kesulitan, dan apa yang tema yang mereka dapat dari semua ini. Kita percaya kitab ini ditulis adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ini adalah dari Roh Kudus sendiri, yang penglihatan dari Roh yang memberikan. Jadi sejarah
petunjuk dari Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan kepada orang masa itu, dan juga firman Tuhan bagi kita di saat ini, dan kita melihat keadaan mereka, kita bisa memahami apa yang Tuhan katakan, firmankan kepada mereka. Dan bagi kita hari ini menghadapi pandemik, menghadapi ketegangan dunia ini, melihat banyak sekali keadaan, kita bisa merasa, dan kita juga sekarang banyak sekali menghadapi kesulitan di waktu keadaan 80 Masehi, para orang pengikut Kristus menghadapi sekali kesulitan. Tapi sekarang kita di Hong Kong menghadapi ada pelindungan hukum. Tapi pada masa itu para pengikut Kristus, mereka tidak ada pelindungan dari hukum. Pemerintah melarang mereka. Bahkan mereka mengikuti ibadah orang rumah mereka, mengikuti ajaran Yahudi. Mereka akan menindas mereka dan menarik mereka di pengadilan. Sangatlah sulit. Dan waktu bekerja, tidak ada pekerjaan untuk mereka. Paling bisa sebagai orang pedagang eceran, jual kain, bukan jual koran, jual pakaian. Kalau koran masa itu belum ada. Berikan semangat untuk Pastor Jason. Itu pada masa itu, dan dibandingkan masa sekarang mereka sangat sulit sekali. Tapi bagaimana mereka terus berjalan sehingga agama ini terus ditahan sampai sekarang. Kalau dimusnahkan, kalau mereka masa itu menyerah, kita sekarang pun tidak memiliki, sudah tidak punya apa-apa. Mereka dituntut sama keadaan masa itu, sehingga kita tidak ada ajaran ini bagi kita di masa sekarang. Tapi mereka menang. Saya memberi tema untuk tema ini, mengandalkan anak Allah melampaui wilayah kematian, melampaui kuasa setan. Kita harus percaya akan anak Allah, pada seperti sama para muridnya Tuhan. Mereka percaya anak Allah. Di sebelumnya kita melihat di pasal keempat terakhir, seluruhnya ada 4 mukjizat. Pertama, Danau Galilea, danau menghentikan angin, mengusir roh jahat. Kemudian yang terakhir, mukjizat Yairus dan perempuan pendarahan. Mukjizat ini 2 macam. Dua mukjizat ini dengan tegas mengatakan percaya anak Allah melampaui kematian dan mengatasi atas kuasa setan. Kita melihat ayat 1. Pasal 4 ayat 30 sampai dengan 35, kita lihat sedikit. Di ayat 40 dikatakan, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya.
Mereka mengalami angin badai, tetapi mereka ada Yesus di samping mereka. Yesus telah memberikan kuasa mereka. Sesungguhnya mereka bisa menggunakan kuasa Kristus yang diberikan mereka untuk menenangkan angin badai. Jadi tidak perlu takut. Yesus menghentikan angin, angin pun tenang. Yesus punya kuasa, tetapi mereka sangatlah takut. Pada masa itu murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Imanmu." Dikatakan dengan arti imanmu di mana? Menyuruh mereka punya iman. Kalau punya iman, kamu sanggup. Pada masa itu berkata kepada muridnya dan berkata kepada kaumnya Markus juga berkata kepada di tahun 80 Masehi menghadapi kesulitan Danau Galilea atau Laut Galilea. Di seluruh Alkitab ini mewakili lambang dari kuasa kegelapan. Jadi sampai di kitab Wahyu, pada saat bumi yang baru dan langit yang baru, apa yang tidak terlihat? Yaitu laut tidak terlihat lagi. Kuasa kegelapan tidak ada lagi. Jadi laut melambangkan arti dari kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa dari roh-roh jahat. Di pasal 4 ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada muridnya, "Orang-orang ini mau membunuh aku, orang-orang Farisi, orang Herodian, lagi pula ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Mereka ingin membunuh Yesus." Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Setelah selesai mengajar, dia berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang. Tempat ini orang-orang ini ingin membunuh saya. Kita pergi." Jadi sampailah dia di seberang daerah, yaitu menyeberangi daerah kuasa ke maut. Di masa ini, waktu itu terjadilah taufan yang besar, tetapi Yesus menghentikan angin. Jadi Yesus mengatasi, menang atas kuasa kematian. Ya, orang-orang yang ingin membunuh Yesus, apakah mereka bisa membunuh Yesus? Mereka tidak bisa. Kalau bukan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya, tidak ada seorang pun yang sanggup membunuhnya. Dia punya kuasa untuk menang dari maut. Dan angin ribut di Galilea, para muridnya sangatlah takut. Begitu banyak orang takut, dan para murid-muridnya kalau di lautnya Galilea itu daerah mereka sendiri. Apa yang perlu mereka takutkan? Tetapi mereka sangatlah takut. Ini sesungguhnya adalah dalam ancaman kematian, ancaman dari setan. Dan Yesus dengan tenang dia tidur. Sedikit pun tidak takut. Pada saat dia bangun, dia menghentikan angin itu, maka tenanglah angin itu. Kalau bukan Yesus menyerahkan nyawanya, tidak ada seorang yang sanggup membunuhnya. Bahkan Yesus sendiri bisa menenangkan angin danau laut ini. Yesus berkata kepada muridnya, "Kalian pun bisa, kalian pun sanggup. Mengapa kalian masih takut? Kalian punya kuasa, kalian punya iman." Angin badai pun akan tunduk, akan mendengar kuasa kita. Kemudian mereka sampai di seberang danau, yaitu melampaui wilayah kematian atau wilayah maut. Di situ di daerah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Tidak ada seorang pun yang sanggup merantaikan dia.
karena di dalamnya dia dibelenggu oleh, dia kerasukan banyak roh-roh jahat. Walau bagaimanapun orang menggunakan rantai atau membelenggunya tidak sanggup mengikat dia. Rantainya diputuskan, bahkan dia sendiri, dia terus berteriak-teriak di pekuburan. Dia memukul dirinya dengan batu, tapi memukul sendiri tidak mati. Dan sesungguhnya di dalamnya ada roh-roh jahat. Dan Yesus dia di situ dirasuki oleh legion, dan melihat Yesus, dia di situ sujud menyembah. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Di sini Yesus bertemu dengan legion roh jahat itu. Yesus sengaja pergi di tempat ini, melewati wilayah kematian, yaitu, dan berkata, seperti yang dikatakan, bertolaklah kita di seberang sana. Orang ini dia dibelenggu oleh roh-roh jahat, dia tidak sanggup melawan, bahkan dia juga diusir di tempat ini, dan dia ditolak di pinggiran maut. Dia sendiri terus-menerus memukul dirinya dengan batu. Tidak ada orang yang peduli akan dia. Dia dalam keadaan demikian, dia tidak punya kekuatan sama sekali, dan seluruhnya dia dikendalikan oleh roh-roh jahat dan ditindas oleh roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat ini menyembah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Apa urusanmu dengan aku? Kita tidak ada urusan. Kamu datang ke sini untuk apa? Apakah kamu ingin menyiksa saya? Janganlah siksa aku. Karena pada Yesus dari jauh melihat orang ini, kita melihat di ayat ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Karena Yesus sebelumnya sudah mengatakan kepadanya. Dengan arti bukan tahun yang kemarin Yesus mengatakan kepadanya. Kemudian roh-roh jahat ini tidak mendengar, jadi Yesus sengaja datang di tempat ini dalam menghadapi roh jahat ini, mengusir mereka. Saya tidak melihat demikian. Saya melihat sebelumnya Yesus mengatakan, yaitu satu kata petunjuk, yaitu dengan kata kerja yang menjelaskan, yaitu Yesus mengatakan, yaitu pada Yesus waktu sambil berjalan di dalam perjalanan mencari dia, makanya dari jauh dia telah memerintahkan agar roh jahat itu keluar dari orang itu, dan roh jahat itu bersujud menyembahnya dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku? Janganlah kamu menyiksa aku." Waktu sebelumnya Yesus berkata kepadanya, Yesus ingin cepat sekali agar orang ini dilepaskan, tetapi legion ini tidak mau keluar, dan legion ini mereka memohon agar jangan menyiksanya. Dengan singkat dikatakan, Yesus, kamu harus pergi. Dan roh-roh ini meminta, ada baiknya kami pindah ke dalam babi-babi itu. Dan mereka pun pergi memasuki kawanan babi itu. Dan kawanan babi itu ada roh jahat di dalamnya. Roh jahat di situ ada 2000 jumlahnya. Dan kawanan babi-babi ini terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, kemudian mati. Dan di sini kita melihat
Tuhan, anak Allah, menyelamatkan orang itu. Tetapi kawanan babi-babi ini mati. Kawanan babi ini dimusnahkan. Apakah Yesus ingin memusnahkan kawanan babi ini? Tidak. Tetapi di kawanan babi ini, para roh jahat ini harus mau seperti mencarikan satu tumbal, tapi Yesus melarang mereka untuk kepada orang itu. Jadi roh jahat itu pergi ke kawanan babi. Dan kawanan babi itu mati lemas. Yesus menyelamatkan orang itu, tetapi akhirnya kawanan babi itu mati semua. Bahkan Yesus mengabulkan permintaan mereka untuk roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kita di saat melihat di sini, kita melihat harga, Yesus melihat harga orang itu. Orang ini tidak berdaya, tetapi Yesus sengaja untuk menyelamatkannya. Jadi pada masa itu para murid-murid sangatlah mendapatkan satu bantuan. Yesus tahu akan keperluan mereka. Mereka menghadapi bermacam kesulitan, menghadapi pemerintah Roma yang tidak memperbolehkan mereka untuk berkumpul, ingin membunuh mereka. Jadi Yesus sangat menghargai mereka. Tetapi mengapa Yesus tidak langsung untuk menyelamatkan? Kita melihat Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu memasuki kawanan babi. Mengabulkan permintaan roh jahat memasuki kawanan babi itu. Apakah ini saran dari Yesus? Tetapi kalau melihat di alam roh, ada siklus, ada prinsipnya roh. Satan saatnya belum sampai, karena untuk pembinasaan setan waktunya belum sampai. Tetapi Yesus bisa menaklukkannya. Yesus tetapi masih tetap punya kuasa. Jadi dia di kawanan babi itu dia membinasakan seluruh kawanan babi itu. Dia tidak bisa dia tidak membunuh orang itu karena tidak. Jadi mengapa orang ini memukul dirinya dengan batu sangat tidak mati? Ada kalanya boleh kita katakan iblis, roh jahat tidak ingin dia mati, hanya memakainya dia. Sesungguhnya setan menyuruh orang mati, tetapi Tuhan menghidupkan orang, memberikan kehidupan bagi orang. Jadi dua pilihan, dia memilih salah satu pilihan, dan di situ Yesus mengabulkan permintaan kepada mereka, dan kumpulan kawanan babi ini sudah binasa semua. Punya prinsip sendiri. Jadi bagi murid-murid di tahun 80 Masehi, mereka menghadapi kesulitan. Mengapa Tuhan tidak melepaskan kami, menolong kami, melindungi kami? Mengapa Tuhan tidak menjaga akan segala milik kami? Mengapa begitu sulit? Mengapa mengadakan perkumpulan sendiri? Kalau Tuhan itu nyata, kita bisa mengadakan ibadah secara umum. Karena setan saatnya untuk dibinasakan waktunya belum sampai. Maka kuasa setan terhadap manusia pun masih punya kuasa. Jadi maka kawanan babi ini mati semua. Jadi para murid harus mengerti, mereka mengandalkan Yesus bisa mengatasi segala kematian dan menaklukkan setan. Tetapi apakah bisa membinasakan setan? Belum waktunya. Karena untuk memusnahkan setan saatnya belum sampai. Saat
memusnahkan setan, belum saatnya. Maka setan masih berkuasa di dunia ini. Kita melihat Yesus, kita percaya Yesus, kita bisa menaklukkan setan. Karena Yesus telah melampaui, telah mengatasi atas setan. Pada saat kita mengatakan kesembuhan, kita juga punya kuasa. Kita tidak boleh berkata hari ini kita binasakan segala setan. Itu belum, sebab saatnya untuk setan dibinasakan belum sampai. Mujizat pertama kita melihat yaitu mengatasi kematian, melampaui kematian, menaklukkan setan, roh-roh jahat, yaitu dengan di tema kedua, anak Allah, mujizat demi mujizat, bukan hanya mengalami, tetapi di dalam mujizat terus ada mujizat demi mujizat, dan berkata kepada muridnya pada masa itu dan juga pada hari ini berkata kepada saudari-saudari semua, kita percaya Yesus, kita terus akan mengalami mujizat Tuhan, tetapi Yesus punya waktunya sendiri. Ada kalanya kita juga harus mengalami. Pada saat kita mengalami, kita di situ juga bisa melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Seperti hari ini, apa yang kita mohon bukan langsung dikabulkan, tetapi ada mujizat yang terus berjalan, yaitu Yairus, anak perempuannya, mujizat dari anak perempuannya di tengahnya. Di situ diselipkan anak perempuan, mujizat perempuan pendarahan. Ini sangat manis dicatat di ayat mulai dari 21 sampai akhir di atas di ayat 43. Kita pun sangat kenal akan ayat ini. Yesus telah berada di tepi danau. Banyak orang yang mengurumuni dia. Datang seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus dan berkata ketika ia melihat Yairus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Di sini dengan memohon agar memohon Yesus untuk meletakkan tangannya di atasnya. Datang ke rumahnya. Di rumah ibadah, orang-orang tidak terima Yesus. Tetapi kepala rumah ibadah ini dia melampaui akan kebiasaannya. Dia mencari Yesus, anak Allah, dan mohon pada Yesus dengan meletakkan tangannya, anak perempuannya tidak akan tetap hidup. Pada saat ini saya berkata kepadamu, pada saat kamu putus asa, Yesus satu-satunya harapan bagimu. Tetapi di masa proses ini, Yesus tidak dengan cepat untuk pergi ke tempatnya. Dia berjalan dengan lambat, seperti tidak takut dia akan mati. Di tengah perjalanannya, di situ ada seorang perempuan yang pendarahan, dan perempuan ini di masa yang sangat sulit sekali dia menjamah jubahnya, yaitu di tempat ini, di jubah 61:1, dengan arti juga ini adalah firman Tuhan, pohon kehidupan. Di sini punya kehidupan. Saya tahu Taurat itu adalah pohon kehidupan. Ini adalah jubah. Sesungguhnya bukan berjalan, tetapi dia merangkak.
dan sewaktu-waktu dia bisa mati dengan alasan pertama dia pendarahannya sangat parah, begitu banyak orang sewaktu-waktu bisa diinjak mati, dia tidak berkuasa. Kedua, pada saat orang tahu dia pendarahan, dia akan dilempar batu hingga mati karena dia najis, melanggar akan ajaran Yahudi. Kamu najis, kamu harusnya tinggal di rumah. Kamu pergi keluar sehingga menajiskan kami. Seperti kita sekarang katakan, kalau kita kena konflik, kita sengaja pergi keluar, maka orang-orang tidak suka kepadamu. Dan surga kita melihat pada saat dia menjamah, pendarahannya langsung berhenti dan disembuhkan. Dan perempuan ini, dia percaya pada Yesus, dia berharap pada Yesus, dia menang atas kematian. Dia merangkak mendekati Yesus, dia menjamah Yesus, dia disembuhkan. Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kemudian sampai di rumahnya Yairus, dengan panjang tidak dijelaskan di tempat itu, dia dipegangnya tangan anak perempuan itu, maka dia pun bangun dan hidup kembali. Di depan, perempuan pendarahan sendiri yang menjamah Yesus, tetapi di anak perempuan ini Yesus sendiri dipegangnya dengan tangannya. Perempuan pendarahan bisa mengulurkan tangan, disembuhkan, dan anak itu dia tidak bergerak, tapi Yesus memegangnya, dia disembuhkan dan hidup kembali. Bagi orang masa itu berkata, walaupun telah mati, Yesus membangkitkan kita. Kalau Yesus belum saatnya menyuruh aku mati, aku tidak akan mati. Walaupun kalau aku mati, kita pun bisa dibangkitkan. Tetapi Yesus punya maksudnya sendiri. Mengapa Yesus tidak langsung pergi ke tempat itu? Anak Allah harus menghadapi saat-saat ini. Yesus punya waktunya sendiri. Dunia punya keperluan dunia. Dunia punya jalannya dunia. Tuhan bisa campur tangan pada kita di dunia ini. Kita percaya pada Tuhan. Mujizat demi mujizat pun Tuhan punya rencana sendiri. Dan hari ini juga memberitakan kita semua, walaupun bagaimanapun keadaanmu, mujizat masih ada mujizat. Yesus akan menyembuhkan kita setiap orang. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan juga mempunyai caranya sendiri. Kita taat pada Tuhan, kita ikuti. Tuhan menyelamatkan kita. Kita bersama melampaui wilayah kematian. Mengandalkan Yesus, kita menaklukkan setan dan iblis. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mujizat demi mujizat ada di antara kita. Amin. Kita bersama, kita memuji Tuhan kita, karena Dia adalah Allah kita yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sampai saat ini Tuhan masih melakukan mujizatnya. Amin.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkaulah yang mendapatkan keagungan dan segala kemuliaan. Haleluya. Yesus, Engkau adalah anak Allah. Anak Allah Kristus Yesus ada di antara kita. Bukan hanya Engkau pada hari itu di dalam sejarah, tetapi sampai sekarang Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang masih hidup, yang tetap hidup. Tuhan, kami segala kemuliaan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Saudara semua, mari kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan kita, anak Allah yang maha tinggi. Kita bersama berdoa memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau layak untuk mendapatkan segala puji syukur kami, pujian kami. Tuhan Yesus, Engkau sangatlah nyata. Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan, Raja dari atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, kami memandang Engkau, kami berharap pada Engkau. Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah pengganti kami. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami berseru namamu. Yesus, Engkau datang di antara kami menyambut Engkau. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang hidup. Anak Allah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Anak Allah Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup. Engkau telah melampaui atas segala kematian, mengatasi atas segala kematian. Tuhan, Engkau telah menang atas segala setan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan di sejarah, tetapi saat ini pun Engkau ada di antara kami. Hari ini pun Engkau ada di antara kami. Yesus Kristus, anak Allah. Mohon Engkau membuka mata kami, berbelas kasihanlah bagi kami. Lihatlah segala kesulitan kami. Engkau pun tahu. Engkau tahu bahwa iman kami sangatlah kecil. Kamu melihat kami menghadapi angin badai, kami pun takut dan tidak berjaya. Engkau tahu akan kelemahan kami, akan pemberontakan kami. Engkau tahu hidup kami yang lemah. Segala ini Engkau pun tahu, anak Allah Yesus Kristus. Mohon Engkau hari ini nyatakanlah Engkau di dalam hidup kami. Roh Kudus, terangilah kami. Ada kalanya kami tidak percaya akan Yesus, Engkau hidup, akan firman-Mu. Tetapi semua ini sangatlah nyata. Kalau kamu hari ini masih lemah, di saat ini Roh Kudus menerangimu, segala ketidakpercayaanmu, keraguanmu, tidak berdaya, serahkan kepada Tuhan. Yesus Kristus, anak Allah, lewat Roh Kudus berkata kepadamu, masuk ke dalam hatimu, menolongmu, menopangmu, agar kita bersama mohon pengampunan Tuhan. Kita mengaku akar karena kita tidak percaya. Kita membaca Alkitab kita seperti membaca buku cerita, satu kisah. Kita tidak bisa merabanya, kita tidak bisa meresapinya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Lagi pula kita di hari ini, sesungguhnya Yesus adalah hidup. Dia ada di antara kita, di dalam kita, yang menolong kita pada waktunya. Dia akan mencarimu. Dia sengaja untuk mencarimu, datang pada setiap orang. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak meremehkan kita. Dia tidak memandang hina kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi Yesus tetap mencari kita di dalam kesulitan kita, dalam kelemahan kita. Yesus tetap mencari kita. Saudara yang di online, dimanapun kamu berada, Yesus berkata,
Anakku, aku tahu akan kesedihanmu yang menyakitkanmu, kesulitanmu, segala semua ini aku pun tahu. Ulurkanlah tanganmu, berserulah pada Yesus. Ulurkanlah tanganmu berseru pada Yesus. Dia adalah nyata. Dia dipercaya. Berserulah pada Yesus. Yesus, ampuni ketidakpercayaan kami. Iman kami kecil. Tuhan, kepercayaan kami lemah. Ada kalanya kami tak merasakan Engkau Allah yang hidup. Tapi Yesus, Engkau sungguh-sungguh anak Allah. Tuhan, ampunilah kami orang yang iman kami yang kecil ini. Engkau tahu akan segala keadaan kami. Yesus, kami ingin seperti Yairus, mencari Engkau Tuhan. Kami ingin seperti perempuan pendarahan untuk menjamah-Mu. Bahkan menghadapi kematian pun kami pun tidak kuasa mampu untuk berdoa. Tapi Tuhan, Engkau menarik tangan kami. Engkau menjamah, memegang tangan kami. Seperti anaknya Yairus, Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, mohon kuasa kesembuhan-Mu ada pada kami. Lagi pula banyak sekali kami di dalam belenggu kesulitan, bahkan dalam sakit penyakit, bahkan hampir mati yang ada di antara kami. Tuhan, mohon Engkau datang di antara kami seluruhnya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Engkau sendiri datang menyelamatkan kami. Yesus, kami berseru kepadamu. Yesus, kami berseru kepadamu. Kami berserah kepadamu. Tolonglah kami Tuhan. Sakit penyakit kami perlu akan Engkau, perlu akan kesembuhan darimu. Sembuhkanlah kami Yesus. Kami ditindas, kami menderita. Yesus, kami tidak bisa lepas dari kebiasaan kami, kebiasaan buruk kami. Yesus, kami mohon Engkau selamatkanlah kami, keluarkanlah kami dari semua ini. Saudara semua, kita berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Kita ulurkan tangan kita, Tuhan, dari tempat tingginya menyelamatkan kita, di dalamnya penuh dengan kasih karunia. Kita berdoa baik kalau keadaan kita dalam keadaan baik, kesehatan baik, rumah tanggamu, kalau dalam keadaan yang bahaya, kita berseru pada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Jangan takut, percayalah. Janganlah takut. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Jangan takut, percaya saja.
Kita mendeklarasikan akan kesembuhan dari Tuhan. Saya Bapa Bapa pada percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yesus menghadapi orang rumah kami ditolak. Banyak sekali yang menentang kami. Kami harus berjalan di dalammu. Kami merasa sangatlah sulit melakukan segala kebaikan. Kami itu banyak sekali akan daya tarik Tuhan terhadap orang rumah kami. Kami tidak tahu bagaimana bicara pada mereka tentang keselamatanmu. Yesus, mohon Engkau sendiri yang mencari ke orang-orang rumah kami, seperti perempuan pendarahan ini. Pada saat dia menjamah Engkau, kesembuhan terjadi. Yesus, Engkau mencari kami dan berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seperti hari ini Tuhan, kami percaya pada Engkau. Tuhan, Engkau menjamah, baik di tempat ini atau yang di online, dimanapun kalian berada. Tuhan, jamahkanlah tanganmu. Saudara semua, kamu bisa meletakkan tanganmu baik di bagianmu yang sakit atau meletakkan tanganmu di orang rumahmu yang sakit. Iman perempuan pendarahan. Tuhan menjamahmu. Yesus berkata, aku datang. Jairus menerobosi akan adat istiadat agamanya. Yesus berkata, aku datang. Dengan cepat kamu datang. Yesus, Engkau dengan cepat langkahmu datang di pada saudara-saudari kami, di rumah saudara-saudari kami, dan pada kami sendiri. Curahkanlah kesembuhanmu. Curahkanlah keselamatan darimu. Masuk di semua tempat rumah sakit. Usir segala kesakitan dan roh-roh jahat, segala sakit penyakit, saya menghardikmu. Dalam segala sel kanker, saya mengutukmu, menghardikmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengutuk sel kanker.
kuasa kematian. Dalam nama Yesus, orang Nazaret, kuasanya mengutukmu, menghardikmu. Kamu tidak berkuasa lagi di dalam sakit tubuh orang-orang yang sakit. Kuasa kesembuhan terjadi. Tuhan, lakukanlah pekerjaan yang Engkau ingin kerjakan. Murid-Mu di bumi ini, di masa yang sulit ini kami bekerja sama dengan Engkau. Tuhan, Engkau berkata mengapa kamu tidak percaya? Tuhan, hari ini kami berkata kami percaya akan Engkau. Kami percaya akan Engkau. Engkau melampaui atas segala kematian. Engkau melampaui segala ketakutan kami. Dalam nama Yesus Kristus, menghardik segala roh-roh jahat, segala kuasa ketakutan, pikiran negatif, tekanan, seluruhnya pergi dari kami semua. Segala kuasa gelap pergi. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus, kami percaya pada Engkau, kami mengandalkan Engkau. Dengan demikianlah pada saat kami percaya, mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini, di antara kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Mari kita terus untuk bangkit. Tadi Pastor Jason salah terjemah karena tadi baju tapi diterjemah koran, karena masa itu belum ada koran. Di kitab para rasul, Yesus pergi ke Athena. Di situ menginjilkan orang. Paulus pergi ke Athena, waktu itu menginjil, mereka pun tidak percaya. Jadi di situ mereka pun hanya memberitakan, setiap hari mereka mengajar dengan mulut. Bagi kita hari ini, kita bukan langsung didengar tetapi kita letakkan Injil ini dalam hati kita. Firman Tuhan kita tulis, kita letakkan dalam hati kita. Saya mau mengambil satu pengajaran doa. Yesus, tidak ada seorang pun yang tidak disembuhkan. Kita melihat 4 perumpamaan dari murid yang dipilih. Apakah Yesus menyelamatkan mereka? Yesus dalam angin badai juga menyelamatkan mereka. Dan orang yang dikerasukan roh jahat, apapun tidak bisa dilakukan, dia dikendalikan oleh roh-roh jahat, Yesus menyelamatkan. Dari perempuan yang najis, perempuan pendarahan, para tabib tidak bisa menyembuhkannya. Segala sesuatunya sudah habis untuk berobat, sangatlah menderita. Dia hanya memandang Yesus dengan harapan. Dia menghadapi segala bahaya untuk menjamah Yesus, dan Yesus menyembuhkan dia. Ada kuasa yang keluar dari Yesus. Dari perempuan pendarahan ini sampai kepada perempuan yang mati, anak kecil ini, apapun yang terbaring, dia apapun sudah tidak bisa melakukan apa, napas pun sudah tidak ada, tetapi Yesus pun sanggup untuk menyembuhkannya. Segala yang dia miliki hanyalah iman orang tuanya. Mari kita pejamkan mata bersama. Tidak ada seorang pun Yesus yang tidak sanggup untuk menyelamatkan.
terimalah anak Allah di dalammu, di dalam hatimu. Roh Kudus, tolong membuka kami, buka hati kami, agar anak Allah kami terima dengan iman di dalam roh kami, masuk dalam hati kami. Agar kami disembuhkan. Kami di sini, setiap orang yang di online, semua dapat kesembuhan. Agar orang-orang rumah kami, orang-orang yang kami doai, disembuhkan. Baik sakit penyakit apapun, sakit penyakit yang dibawa oleh roh jahat, baik dari tubuh sendiri, Tuhan Engkau sendiri menyembuhkan. Roh Kudus, berilah iman ini kepada kami percaya. Yesus, Engkau adalah anak Allah. Anak Allah, Kristus, Yesus. Permulaan Injil. Permulaan dari Injil. Sekarang di zaman modern ini, roh kami, hati kami terbuka bagimu. Roh Kudus, Engkau datanglah, selamatkanlah kami, sembuhkanlah kami, segala sakit penyakit, segala sakit yang tubuh, soal darah, soal kanker, Engkau pun sembuhkan. Segala roh-roh jahat, keraskan, kematian, Engkau pun selesaikan. Tuhan, kami percaya. Berilah iman ini dan kesembuhan ini, berilah kepada kami, letakkan di dalam kami, di keluarga kami, dan juga taruhlah di pada masyarakat negara kami, di dalam setiap gereja, di dunia ini, semua ya umat anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau mencari mereka, Engkau menyembuhkan. Kami percaya akan Engkau. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.